Mas Ilham, Ya. kalau kita lihat anak-anak presiden, Iya. mulai dari pendiri bangsa presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, punya putri, punya partai, jadi ketua umum partai. Ya. Pak Harto juga begitu, dulu punya Mbak Tutut punya partai meskipun sekarang tidak lagi. Mbak Titi sempat masuk Golkar, sekarang ada di Gerindra. Lalu ada Gus Dur, Mbak Yeni dulu pernah di PKB meskipun sekarang tidak. Ya. Lalu ada Pak SBY punya partai, putranya jadi ketum Partai Demokrat. Bahkan Pak Jokowi juga putranya masuk partai, putra bungsunya jadi ketua umum PSI. Hanya Pak Habibie yang putranya tidak berpartai politik, tidak jadi ketum partai politik. Harusnya di masa itu ketika Pak Habibie punya katakan kekuasaan atau Mas Ilham punya privilege untuk berpartai politik. Harusnya saat itu kan ada karpet merah dan Mas Ilham bisa ambil kan. Kenapa itu tidak digunakan di masa lalu pada saat Anda memiliki power? Nah, saya kira ada beberapa hal yang saya perlu terangkan di sini. Pertama, Bapak setelah Bapak tidak menjabat lagi, memang tidak mendorong kita untuk berpolitik, gitu ya. Dan kita tidak dididik seperti itu. Kita profesional, kita profesional sebagai engineer, sebagai pengusaha, tapi bukan di politik. Ya. Jadi, tapi di lain pihak, saya kira banyak orang tahu juga, Bapak itu adalah salah satu pendiri Partai Golkar. Ya. Tapi mungkin kejadian-kejadian di sekitar tahun 90-99 itu setelah itu Bapak sendiri juga tidak terlalu aktif lagi di partai, mungkin menjadi lebih ke satu older statesman gitu ya, tapi tidak lagi aktif dalam keseharian daripada Partai Golkar. Tapi Bapak ikut mendirikan Partai Golkar dan lama ikut dalam kepemimpinan. Ya, kalau saya terus terang di sini, memang saya juga ada kartu anggota Golkar, saya ada. Tapi saya memang terus terang juga, saya nggak terlalu aktif memang ya. Saya saat ini di Dewan Kehormatan, di situ saya ikut ya diskusi, tapi saya nggak punya tugas, nggak punya wewenang, nggak punya apa-apa. Jadi ya itu kena warisan dari Bapak dan Ibu. Dan Anda, dari Bapak. Dan nggak mau mengeksersis itu. Nah itu pertanyaan lain lagi gitu ya. Tapi marilah kita coba dulu telusuri yang tadi pertanyaan Mbak Rosi tadi. Jadi kalau soal kenapa tidak saya gunakan red carpet? Karena saya kira selama Bapak masih hidup, saya ini punya kebijakan, ya saya tidak mau terlalu kelihatan berpolitik. Ini ada Bapak masih ya. Bapak kan masih punya pengaruh di Indonesia, bukan sebagai politisi, tapi sebagai mantan presiden, sebagai orang yang ya negarawan dalam bahasa Indonesia. Kenapa Mas Ilham tidak menggunakan pengaruh Bapak untuk mendapatkan akses politik? Saya bisa mendapatkan akses politik, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya akses politik yang saya punyai dengan auranya Bapak itu tidak cukup untuk mendorong apa yang saya ingin mendorong di Indonesia itu ke arah yang menurut saya lebih baik. Itu tidak cukup. Ya. Bahkan waktu Bapak masih hidup pun tidak cukup menurut saya ya. Jadi bagaimanapun, dan itu memang saya sadari setelah, dan ini adalah satu pengalaman yang secara akumulasi saya dapatkan bertahun-tahun. Jadi selama Bapak masih hidup, saya agak enggan, saya nggak mau kelihatan terlalu aktif karena masih ada Bapak. Bapak sekarang sudah wafat 5 tahun. Jadi saya sekarang mulai menempuh sendiri. Saya juga dalam waktu 5 tahun yang lalu ini saya harus banyak hal berubah, dan mungkin sekarang saya siap untuk benar-benar melangkah. Atau mungkin begini Mas Ilham, tadi Mas Ilham mengatakan bahwa Anda tidak dididik seperti itu oleh Pak Habibie. Jadi seorang Ilham Habibie juga tidak mau untuk dititip-titipkan. Betul sekali. Ini satu prinsip Bapak, meritokratis. Saya membuat ini karena saya sendiri yang buat, bukan karena saya didorong oleh Bapak gitu. Tidak, Bapak tidak pernah mau itu. Bapak mau saya menjadi seseorang karena kemampuan saya, bukan karena saya adalah anak si Bapak gitu ya. Biarpun saya juga tidak bisa melarikan diri dari itu. Saya memang anak Bapak. Ya. Jadi saya juga dididik oleh Bapak. Saya punya DNA-nya Bapak.
dan ibu tentunya ya. Itu saya tidak bisa lari dari itu. Itu datang dengan adanya keuntungan dan ada kerugian, ada beban, ada yang kemudahan ya. Jadi semuanya itu ada. Nah jadi tapi tetap saja dalam hal ini saya kira itu satu hal yang saya belajar dari Bapak dan saya yakin kita sebagai negara bangsa harus mengacu pada prinsip itu. Harus meritokratis. Sesuai dengan kemampuan dan track record apapun ya. Jadi bukan saja di politik, juga di bisnis, dan akademia, apa saja itu harus mayoritas. Tadi kan saya dikutip, saya lihat di videonya. Itu keyakinan saya memang ya. Jadi andaikan kalau kita merefer yang di masa lampau, ketika Bapak masih ada dan Mas Ilham bisa dititipkan jadi wakil ketua ya atau jadi bendahara ya, bisa saja. Tapi Bapak pilihan itu tidak diambil. Tidak diambil dan Bapak tidak kasih itu, Bapak larang gitu ya. Jadi Bapak tidak mau kayak gitu. Karena itu juga melanggar prinsip Bapak. Ya, Bapak tidak mau Bapak tidak mau digituin sama siapapun dan Bapak juga tidak mau kita sebagai anak juga seperti itu. So you are on your own now. Basically yes, not on my own ya sebagai individu, tapi tentu saya banyak teman, saya banyak orang yang berpikir seperti saya. Ya, jadi, seorang Ilham Habibie maju tanpa ada kemudian embel-embel yang membantunya. Bukan embel-embel, itu tim, kita tim ya. Saya bagian dari tim, mungkin ada ketikanya saya tim leader, tapi bukan saya seorang diri gitu ya. Mas Ilham, saya juga mencoba untuk memvalidasi. Sudah dengar Ilham Habibie masuk dideklarasikan oleh Nasdem untuk jadi calon gubernur. Iya, semua surprise. Semua orang yang mengetahui Anda yang juga bagian dari teman-teman saya surprise. Terus pada bilang begini, kenapa sih nggak sabar aja? Kan nama Mas Ilham itu sering disebut untuk masuk kabinet. Kabarnya juga Pak Prabowo ya menimbang-nimbang Mas Ilham untuk menjadi menteri gitu. Kenapa tidak menunggu saja panggilan untuk berada di kabinet? Nah ini saya kira pertama pernyataan seperti ini saya sering dengar. Ini bukan pertama kali, mungkin ketiga kali, keempat kali gitu ya. Jadi ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita berada dalam posisi tunggu saja, dan ini kan agak berbeda ya. Kalau kita menjadi menteri, kita kayak punya satu bidang tertentu. Ya. Kalau kita menjadi kepala daerah, semua bidang harus kita lihat dan kita tidak harus kuasai, tapi mengerti secukupnya untuk kita membuat keputusan yang baik. Gitu ya. Jadi ini lebih general, yang satu lebih spesifik gitu ya. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau kontribusi saya kepada negara ini melalui menteri ya di bidang itu. Kalau kontribusi saya kepada negara ini sebagai kepala daerah di daerah itu, tapi lebih holistik, lebih menyeluruh gitu ya. Artinya gini Mas Ilham, Anda tidak ingin lagi menunggu yang katanya desas-desus masuk. Anda sudah punya purpose, sudah punya tujuan. Dan dengan nyebur sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, Mas Ilham ini sedang membuat satu tanda baru dalam kehidupan Anda. Saya kira demikian. Ya. Buat saya ini satu hal yang memang baru. Saya dalam kurikulum vitae belum pernah mencoba dalam kontestasi politik seperti ini. Biarpun kontestasi dalam organisasi udah sering ya, tapi ini kan beda. Ini cakupannya jauh lebih luas. Menyebut Mas Ilham ini apa? Politisi Nasdem atau? Oh, saya bukan politisi Nasdem, mungkin agak membingungkan gitu, karena saya bukan orang anggota partai Nasdem gitu ya. Tapi politisi ya gimana ya, saya juga sekaligus saya adalah pengusaha masih tetap, saya kira engineer juga tetap, saya juga aktivis, saya aktif di banyak organisasi, jadi ya on top ya saya punya aktivitas politik ya memang begitu, saya kira betul. So untuk seorang Ilham Habibie nyemplung di Pilkada Jawa Barat, ini adalah bagian dari berpolitik untuk tujuan. Ya.